Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ikhlasul Amal dan Anda adalah Hanif Al Fauzan. Ya, ini adalah seorang ustadz. Ya, di sini kita akan berdiskusi banyak hal. Ini tentang rasa penasaran saya. Sebenarnya sederhana, keresahan saya adalah sederhana dan back to basic begitu. Saya ingin menanyakan, tolong dijawab dengan seluas-luasnya begitu boleh agar membuka poin-poin diskusi lain. Saya ingin menanyakan sesuatu karena penasaran kenapa Nabi diangkat menjadi Nabi atau Rasul di umur 40 tahun. Kenapa harus 40 tahun dan tidak pada masa remaja ketika umur 25, di mana masa-masa mencari dan menunjukkan jati diri. Padahal kita tahu di umur 25 itu Nabi sudah mempunyai harta yang banyak, mempunyai kedudukan, dan orang terpandang lah. Kenapa begitu? Bagaimana menurut Anda itu? Tapi ini memang benar-benar menurut saya gitu. Ya harus, ya secara luas lah, monggo silahkan. Ya, alhamdulillah ini memang sesi tanya jawab menyambung daripada diskusi kita yang kemarin mengenai zaman jahiliyah. Bahwa mengapa ketika Rasul Muhammad SAW itu diangkat menjadi nabi di umur 40 tahun ketika beliau mendapatkan wahyu pertama Quran surah Al-Alaq ayat 1 sampai 5, Iqra bismillahirrahmanirrahim dan sebagainya gitu. Padahal ketika kecil beliau di umur bahkan masih belia, umur 4 tahun sudah ada tanda-tanda beliau diangkat akan menjadi nabi, sudah dibelah dadanya dalam peristiwa di desa Halimatus Sa'diyah, di desanya pengasuh nabi gitu. Kemudian ada juga tanda-tanda kenabian di umur beliau yang ke-12 tahun. Ketika itu beliau bersamai pamannya yaitu Abu Thalib berdagang ke negeri Syam. Kemudian ada awan hitam yang menaungi beliau. Dan pendeta Bukhairah yang saat itu disowani karena cara-caranya ya dipertamuni oleh rombongannya Abu Thalib mengatakan bahwa ini adalah calon nabi gitu, dan sebaiknya beliau Muhammad saat itu harus kembali pulang, jadi tidak ikut berdagang ke negeri Syam di umur 12 tahun. Kan tanda-tanda kenabian sudah ada. Pendeta Bukhairah sudah mengkonfirmasinya di sebelah antara ini ya, bahu dan leher ini ada cap kenabian seperti, kalau dalam satu riwayat itu seperti biji wijen gitu, seperti biji wijen yang ada bulu-bulu halusnya itu seperti itu. Entah itu tanda-tanda fisik atau memang itu memang didasarkan oleh wahyu di kitab Injil, Taurat, dan bahkan di suhuf-suhuf bahwa tanda-tanda kenabian itu ada yang berwujud fisik seperti itu. Nah, kemudian beliau di umur 25 tahun mulai berkeluarga dan menjadi pembesar di tengah-tengah kaumnya, sebagai seorang pedagang, sebagai seorang yang al-amin atau jujur, terpandang, dan bahkan Abu Sofyan pun, para pembesar Quraisy pun juga ingin merekomendasikan beliau Muhammad sebelum menjadi nabi akan menjadi pemimpin Mekah di saat itu. Tanda-tanda kenabian itu sudah ada, dan bahkan beliau juga mengikuti ajaran daripada Nabiullah Ibrahim alaihissalam, yang dimana tauhid, tidak menyembah berhala, menyembah pada Allah Subhanahu wa taala dengan syariat yang dulu dibawa, seperti orang tuanya beliau si Sayyidatuna Aminah dan Sayyidina Abdullah, ayah dan ibu beliau Nabi Muhammad SAW gitu. Tapi mengapa di umur 40 tahun? Apakah ada rahasia tertentu di umur 40 tahun gitu? Iya. Apakah ada rahasia tertentu gitu? Ya sebenarnya itu kalau kita menjawabnya secara benar dengan perspektif yang memang benar-benar kita itu paham bahwa
Nabi itu memang diingat umur 40 loh gitu. Tapi kita tidak menemukannya di riwayat-riwayat Nabi Musa, di riwayat-riwayat Nabi Yusuf, di riwayat-riwayat Nabi yang sebelumnya, Nabi Nuh, Nabi apa, itu kan dia angkat sebagai Nabi, ada yang enggak sampai 40 tahun, bahkan seperti Nabi Nuh itu kan baru 200 tahun itu. Kemudian berdakwah selama 900 tahun gitu, berarti enggak umur 40 doang kan gitu. Atau Nabi Musa gitu, Nabi Musa diangkat sebagai nabi ketika ya beliau apa itu senang ya lari gitu lari kemudian pindah ke sebuah negeri yang dimana Nabi Musa itu kan berbuat satu kesalahan seperti tidak sengaja membunuh orang gitu, tidak sengaja membunuh orang, kemudian pindah ke sebuah negeri namanya Madian, dan di Madian itu beliau mengembala selama 10 tahun dan kemudian bersama istrinya menemukan api di Bukit Tursina, dan kemudian diberikan wahyu oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadapi Firaun. Dan itu memang umurnya bukan 40 tahun, malah lebih tua lagi kan gitu. Ya, kalau itu riwayatnya bisa dicek sendiri gitu ya. Tapi kan khususnya kalau ini ditanyakan mengapa Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi umur 40 tahun. Kita hanya bisa menjawabnya dengan pendapat para ulama, bahwasanya di umur 40 tahun itu merupakan kematangan seseorang yang sudah dewasa itu, atau bahwasanya sudah memiliki segala bentuk pengalaman hidup, sudah merasakan apa yang seharusnya dirasakan oleh manusia, memiliki ya istri, anak, kemudian berbisnis, kemudian berinteraksi dengan semua orang, kemudian mulai mempertanyakan mengenai kehidupan. Tapi memang poin penting dari umur 40 itu bukan soal secara fisiknya, tetapi pola pikir. Atau beliau sudah mulai mempertanyakan, oh ada apa sih yang sebenarnya terjadi di kehidupan sekitar kita ini? Apakah kehidupan yang ada di kaum Quraisy, di bangsa Arab secara umum ini merupakan benar-benar kehidupan yang ideal? Karena banyak perbudakan, karena para wanita itu dijual, kemudian para laki-laki saling berperang satu sama lain, sementara kita tidak punya apapun untuk dibanggakan sebagai manusia. Kemudian kita punya kaum saling berpecah belah, kemudian ya dengan kehidupan yang seperti itu pun masih bisa makmur, masih bisa berdagang, tapi juga menyembah berhala. Dan apakah memang itu benar-benar kehidupan yang konkret sebenarnya gitu? Poin pentingnya di situ, bukan di umur 40 tahunnya gitu, tapi mulai mempertanyakan apakah ini memang kebenaran dalam kehidupan, dan apakah ada wahyu atau petunjuk dari Tuhan Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab tantangan yang sebenarnya dalam rasio sebagai manusia itu merupakan hal-hal yang tidak manusiawi, seperti menyembah patung, menyembah berhala, seperti membunuh satu sama lain tanpa hak yang benar, kemudian melakukan hal-hal keji, saling mencuri, merampok, mengubur anak perempuan hidup-hidup ketika habis dilahirkan gitu ya, karena malu gitu, kemudian saling mengungguli satu sama lain hanya karena merasa bahwa kaumnya itu lebih baik daripada kaum yang lain, atau aku lebih baik daripada dia, dan penguasaan ekonomi yang nggak adil di situ gitu. Ya, itu gambaran jahiliyah kan begitu. Ini saya tarik lagi ke pertanyaan dasar saya, mengapa saya menanyakan hal ini? Apa yang mungkin di penasaran gitu, nah, umur 40 ini gitu. Begini, simpelnya begini, kita melihat orang tua kita, orang-orang sekitar kita, orang-orang yang lebih tua dari kita, bagaimana kisah-kisah hidup mereka gitu. Mereka melewati sampai usia 40, 50, dan ada satu pola yang sama, bahwa ketika memang benar umur 40 tahun itu umur mencapai kedewasaan, kematangan. Lah di sini dalam usia gitu, atau puber kedua kalau ya, dalam psikologi modern. Ya, oke lah begitu. Tapi yang paling mendasar dan kita tak banyak tahu itu
ketika definisi kesuksesan itu dicapai di umur 40 tahun, dia punya aset dan lain-lain financial lah freedom, begitu. acara-acara gitu. Iyalah, nah begitu. Ini ke konsep tersebut gitu. Tapi saya ingin membawa bukan ke hal ini, tapi bagaimana kita memandang generasi kita nanti ketika besok sampai di umur 40 tahun, apakah dengan kondisi sosial, kondisi ekonomi, dan kondisi segala hal di sekitar kita ini, apakah kita bisa mencapai kemakmuran selevel orang-orang tua kita dahulu? Menurut saya itu sulit, ya. Karena menurut saya itu sulit. Nah, makanya hal pertama yang seharusnya kita bahas adalah memang bagaimana kondisi zaman ini, apakah sejalan dengan kondisi zaman jahiliyah begitu. Ya, apakah seperti seperti itu apakah begitu. seperti itu? Nah, makanya di sini kenapa Islam membuat nabinya begitu diangkat sebagai rasul itu di umur 40 tahun begitu. Nah, itu poinnya tadi sih. Tetapi penekanannya itu coba kita relasikan begitu. Pertanyaan kedua kan begini, coba Anda relasikan bahwa kondisi zaman jahiliyah yang Anda sebutkan tadi relate enggak di zaman ini begitu. Dan ini tentunya kita harus memulai dari apa itu sih definisi zaman jahiliyah dan bagaimana kondisi senyata-nyatanya di zaman itu. Tentunya dengan sesuai konteks di zaman ini itu contohnya seperti apa, ya pragmatisnya begitulah. Monggo silahkan. Secara pragmatis ya. Iya. Zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah itu merujuk pada sebuah zaman yang dimana itu adalah kerusakan moral dan spiritual itu merajalela, alias lebih ditekankan pada orang-orang ini tidak mengenal siapa yang menjadi pencipta kita itu, atau Tuhan kita, atau kepercayaan mengenai bahwa saya itu sebagai manusia harus menjadi seperti apa. Bahwa ketika orang-orang di zaman jahiliyah itu ya hidup hanya sekedar hidup untuk bersenang-senang dan mempertahankan diri atau bertahan hidup, hanya sebatas itu saja. Jadi itu adalah sebuah kebodohan ketika dibenturkan oleh konsepsi Islam yang dimana ada narasi akhirat. Setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap semua yang dia lakukan, baik itu baik atau baik itu buruk. Dan setiap orang yang berdosa akan diampuni dosanya selama meminta ampunan kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, maka konsepsi akhirat inilah yang tidak ada di zaman jahiliyah ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sebelum diangkat menjadi Rasul. Nah, kemudian komparasi dengan zaman sekarang gitu, ketika orang-orang sudah tidak memikirkan lagi mengenai nasib setelah kematiannya gitu, atau hanya terbayang-bayang oleh hal-hal yang bersifat material, atau menurut pendapat ahli ini dan itu, menurut filsafat ini dan itu gitu ya, tapi tanpa mengetahui dan mempertanyakan bahwasanya saya hidup sesudah mati itu akan kondisinya seperti apa. Tanpa mempertanyakan hal itu, maka itulah yang dinamakan dengan kejahilian gitu. Bahwa setiap yang dilakukan pasti ada konsekuensinya, dan konsekuensinya itu bukan hanya di dunia gitu. Tapi memang ada suatu entitas yang bernama Tuhan, kalau kita menyebutnya Allah Subhanahu wa taala, yang memang menciptakan kita untuk senantiasa berbuat baik di dunia, lalu akan dikembalikan lagi ke akhirat. Dan di sana itu akan dimintai pertanggungjawaban, dihitung tiap amal kita, yang baik akan ke surga, yang buruk akan dibersihkan di neraka. Itulah kenapa zaman jahiliyah itu ada itu istilahnya. Oke, berarti saya tarik dua hal begini. Saya ingin membawa ke dua hal. Pertama tentang kita menganalisis bagaimana kondisi zaman jahiliyah
melalui satu contoh nyata. Pertama, katakanlah bidang ekonomi. Yang kedua tentang bagaimana Islam ini membawa tujuan hidup bagi manusia dan membebaskan orang dari kejahiliahan. Dan tentunya zaman ini juga kayaknya sebenarnya harus begitu. Nah, sebelum harus, lanjut ke jauh-jauh, saya ingin bertanya basic sekali. Bagaimana pendapat Anda tentang kisah-kisah orang di zaman jahiliyah itu? Bagaimana banyak orang di Mekah yang punya harta yang berlimpah ruah seperti itu. Dan pertanyaan bodoh saya begini, bagaimana cara mereka memiliki harta sebanyak itu? Gitu. Soalnya latar belakang mengapa saya bertanya begitu. Pada zaman ini begitu sulit loh untuk mendapatkan harta kekayaan sebesar itu gitu loh. Even maksud itu seorang yang kaya pun gitu, nggak sampai sekaya itu gitu loh. Nah ya, misal contohnya apa nih, zaman jahiliyah itu ada orang yang kaya sekali gitu. Pernah dengar nggak ceritanya gitu? Ya katakanlah unta merah ya. Punya 100 unta merah. 100. Ketika anak-anaknya Abdul Muthalib namanya Abdullah, yaitu ayahnya Nabi gitu. Kemudian ingin dipersembahkan ke berhala, tetapi harus membayar 100 onta. Kok yo bisa kan gitu. Kok bisa loh. Itu 100 onta di zaman sekarang itu satu onta merah itu berapa gitu. Ya. Itu kan valuasinya katakanlah 20 juta. Iya, MM dong. MM-an itu. Katakanlah coba kita mengkonversi. Ya, mungkin sekarang oke lah kita mungkin bisa tarik ke pembahasan bagaimana sistem uang ini salah gitu. Mungkin bisa begitu. Kita harus kembali ke emas dan lain-lain. Tapi poin saya bukan itu. Kenapa zaman ini sulit ya? Zaman ini mencari yang namanya harta ini sulit sekali. Pertama itu mesti kan ya analisa Anda harusnya bekerja lah dengan ini. Ketika kita membahas zaman jahiliyah ini tentunya. Nah di zaman itu loh, di zaman jahiliyah ini disebut zaman kebodohan, tapi kenapa hartanya banyak begitu? Iya banyak dan payu juga. Nah iya itu. Berlaku. Dan mudah mereka mencari itu. Mudah sekali. Seperti begini loh. Nah ada latar belakang kedua. Kenapa saya menanyakan hal ini? Di banyak sirah nabawiyah, Nabi di umur 25 dengan modal kejujurannya, beliau bisa mengumpulkan aset sebesar itu gitu. Untuk kisahnya kan begitu sederhananya, menikahi untuk menikahi mahar dengan mahar segitu gitu. Ya itu kan nggak sedikit dong. Nggak sedikit, iya. Apa usahanya beliau kan gitu sebenarnya. Gitu. Maksudku bisa loh kayak gitu. Zaman sekarang Anda jujur men, apakah bisa kayak gitu? Ya itu namanya paradoks. Nah ya, dan kondisi pasar sekarang itu ya Anda tahu sendiri lah, bagaimana persaingan itu mungkin nggak sehat lagi dan monopoli itu hal yang biasa. Ya kita tahu lah banyak contohnya. Nah itu kira-kira menurut Anda bagaimana? Mengapa gitu? Nah iya. Mengapa? Kalau saya jawab bahwa di zaman jahiliyah itu memang benar-benar makmur, kemudian kok mencari harta itu memang gampang sekali gitu, apalagi Nabi ya sebagai Al-Amin gitu, yaitu dengan kejujurannya beliau berdagang ke negeri Syam, kemudian ada yang sampai ke Yaman, kemudian orang-orang di zaman jahiliyah itu mempunyai keahlian yang kita itu nggak sampai pada IQ-nya orang-orang itu. Amr bin As bisa sampai ke Mesir gitu, bisa sampai ke Syam, kemudian kenalannya dengan para raja gitu ya, dan bisa berdagang dengan lancar, enak, dan
damai, nyaman gitu. Padahal di tengah kaum yang saling berperang satu sama lain gitu. Di tengah kaum yang hidup di padang pasir dan juga dipercaya gitu sebagai mitra dagang yang memang benar-benar strategis di jalur sutra Jazirah Arab. Ya, kenapa bisa seperti itu? Ya, pertama karena mereka lebih berfokus pada hal-hal yang nyata atau materi seperti itu. Tapi jangan kamu kira bahwasanya yang menguasai harta itu adalah semua orang di Jazirah Arab. Hanya para pembesar saja, hanya para penolan-penolannya saja ya seperti Abu Sofyan, seperti ya Abu Jahal kan gitu kalau cara-caranya gitu, Abu Lahab, seperti Amr bin As, anaknya Abu Sofyan yang Muawiyah kan seperti itu. Jadi kaum yang memimpin dan misalnya satu kepala suku yang memimpin, maka kepala suku itu kan memimpin pemerintahan di satu kabilah tertentu ya, maka nanti yang megang bisnisnya ya anaknya dong itu. Misal kayak Umayyah bin Khalaf, kemudian nanti Utbah bin Rabi'ah, kemudian Sa'ibah bin Rabi'ah, itu yang menjadi tangan kanan kirinya ya anak-anaknya sendiri gitu yang megang bisnisnya. Sedangkan saudara dan kemenakannya yang lain itu bergantung pada keluarganya itu gitu dalam satu sukunya gitu. Jadi memang monopoli itu di zaman jahiliyah ada. Dan sisanya yang jumlahnya lebih banyak itu budak yang tidak punya kebebasan atas dirinya sendiri, tidak punya kebebasan untuk berdagang, berjual beli, dan sebagian besar pegawai yang membantu bisnis, yang membantu di kebun, di taman, yang membantu di bahkan di perniagaan atau bahkan di hiburan ya, itu semuanya budak gitu. Semuanya budak. Yang dijual kemudian yang ada di pelacuran-pelacuran itu nggak ada yang namanya itu dari kaum yang terhormat, itu nggak ada gitu. Jadi memang dari garis keturunan para pembesar itu harus bersih semua, harus terpercaya, al-amin itu. Jadi kenapa Nabi Muhammad bisa mengumpulkan aset yang banyak itu dan bisa dipercaya? Selain karena sifatnya beliau itu juga dari Bani Hashim, dari anaknya Abdul Muthalib yang pemegang kunci Ka'bah, pembesar Bani Abdul Muthalib, yang keturunannya itu sampai ke Qusay, Kilab, Lu'ay, Ghalib, Fihrin gitu, Fihrin atau Quraisy atau orang Quraisy asli. Sedangkan para pendatang yang dari luar, terutama dari budak-budak negro Afrika, itu kan dari warga kelas 3, kelas bawah gitu ya, kelas 1 ya, seperti sistem kasta lah. Kelas 1 itu keturunan asli di situ, keturunan asli Ismail Ibrahim. Nanti kelas 2 nanti dari Bani Jurhum yang dari pendatang dari arah Yaman tetapi sudah menetap di situ lebih dulu. Kemudian yang kelas 3 itu ya para budak, para pegawai atau orang-orang yang berdagang kemudian pergi, ya seperti itulah gitu ya. Ya, jadi memang faktor keturunan itu, tribalisme itu memang sangat berpengaruh, bahwa yang menguasai 99% ekonomi itu ya pentolan-pentolan kabilahnya itu, sedangkan yang lain gitu misal itu hanya mengikut saja. Bahkan bahkan para budak itu ditawari bahwa kamu bisa bebas asalkan kamu membunuh dia gitu. Kamu bisa bebas asalkan kamu menyelesaikan urusanku ini gitu. Ya seperti Wahsy, budaknya Hindun. Kamu bisa bebas asalkan kamu membunuh Hamzah, pamannya Nabi gitu pas perang Uhud. Ya, maka kenyataan seperti itu bahwa manusia itu hanya dibayar murah dengan kebebasan, tapi untuk membunuh orang, untuk nekat dan sebagainya itu mudah sekali gitu. Monopoli. Berarti sama dong kayak zaman ini begitu. Ya, terus isu kedua ya, sebelum masuk ke isu utama ya, terkait di ini kita kan udah tahu nih bahwa di zaman jahiliyah dan zaman sekarang tuh
hampir sama. Ada compare. Sebenarnya bukan soal ekonomi gitu, maksudnya zaman jahiliyah itu semua orang sobek-sobek, kemudian telanjang, kemudian kaya. Jahiliyah itu kaya dengan zaman sekarang. Jangan dipikirkan bahwa zaman jahiliyah itu combang-camping, rebutan air, dan lain-lain. Oh enggak ada rebutan air, enggak ada. Ya bahkan orang-orang dari luar Mekah pun ke Mekah untuk ambil Zam-Zam, ambil air gitu loh, maksudnya memberi minum jamaah haji itu ya zaman jahiliyah gitu. Berarti sama dong zaman itu kan begitu. Hiburannya ada, berhalanya juga dihiasi berlian bahkan gitu loh ya, dikalungi, kasih bunga, kasih wewangian, misik anwar yang mungkin harganya miliaran gitu. Ya, oke, saya lompat ke isu kedua tentang bagaimana kondisi mental orang zaman sekarang. Nah, begitu. Ini ada isu tentang Gen Z dan mental health. Bagaimana menurut Anda tentang treatment yang pas untuk menghadapi tekanan kondisi sosial dan alam di zaman ini? Ya, dengan pembahasan kita tadi jelas bahwa orang zaman sekarang itu makin tertekan gitu. Nah, bagaimana komparasinya dengan zaman jahiliyah hingga kesimpulannya kan hingga Muhammad sang Nabi sampai berhalwah ke Gua Hira, gitu. Merenung selama berbulan-bulan, ya. Memikirkan kondisi kaum. Nah, sebelum itu kan ada isu tentang kewarasan di sini, tentang tadi tujuan hidup tadi, krisis tentang pemaknaan bagaimana hidup ini harusnya berlaku, begitu. Nah, menurut Anda bagaimana sih? Monggo. Isu mental health atau kesehatan mental gitu ya, karena memang hidup itu bikin stres. Malah orang hidup saja itu bikin stres gitu ya. Misal kayak seorang budak yang melahirkan anak gitu, maka anaknya sudah statusnya budak dari awal gitu, maka dia itu berhak perlakukan apapun oleh tuannya gitu. Terus kemudian kalau punya harta gampang dirampas, dia tidak punya kebebasan atas dirinya sendiri. Kemudian kalau beranjak dewasa dan sudah mulai punya tenaga, punya ilmu, malah digunakan untuk hal-hal yang menyenangkan tuannya gitu istilahnya. Kenapa hidup itu terasa sulit? Karena memang ada tekanan. Tekanan itu muncul karena apa yang menjadi milik pribadi itu bukan digunakan untuk diri sendiri, tetapi digunakan untuk menyenangkan orang lain yang kita itu ketergantungan pada orang itu gitu ya. Misal ya kayak para pembesar gitu yang memiliki berapa ratus budak, kemudian hanya untuk menyenangkan satu orang gitu. Dan satu orang itu misal kalau marah, misal kalau kecewa gitu, ya udah nanti bunuh budak, ya udah bunuh gitu aja kan gitu istilahnya, langsung mati gitu seperti raja. Ya di zaman jahiliyah pun ya hal seperti itu hal yang biasa gitu. Dan untuk menyelamatkan anak keturunannya, maka orang-orang yang tersiksa dengan kehidupan itu lebih memilih ketika lahir bayi perempuan langsung dikubur hidup-hidup. Nanti kalau dia hidup kemudian besar, nanti paling dijual gitu, maksudnya paling dia akan menderita, maka lebih baik dibunuh aja sekalian sekarang gitu, dikubur hidup-hidup gitu. Dan itu kan dilaknat Allah ketika bayi yang dikubur hidup-hidup akan ditanya, karena memang di zaman itu ya lebih baik mati gitu lah istilahnya. Si ayahnya atau si ibunya gitu, bahkan kayak kenapa kok si ibunya itu rela bayinya untuk mati gitu ya, karena memang menderita gitu ya. Orang ketika suaminya meninggal, kemudian si istrinya masih hidup, kemudian diwarisi oleh anaknya gitu, maka dia tidak punya kebebasan atas dirinya sendiri. Dan hal itu pun berlanjut dan menjadi kesepakatan. Dan kesepakatan itu kan bisa berubah-ubah tiap kaum gitu, tiap kaum berubah-ubah. Karena kalau
melanggar kesepakatan nanti juga dagangannya nggak laku, itu ya biasa. Nanti kalau melanggar kesepakatan nanti akan hidup di mana, nggak punya keamanan, karena kalau tidak dijamin oleh satu kaum tidak akan ada keamanan gitu. Tapi jika dijamin oleh satu kaum, ketika satu kaum itu pembesarnya punya masalah dengan kaum yang lain, maka satu kaum itu harus membela, mengorbankan darah terus ininya untuk membela kaumnya, padahal ya kadang nggak jelas gitu masalahnya apa nggak jelas gitu ya. Itu kan bikin resah dan frustasi ya. Nah, menurut Anda ini sekali lagi tentang hal ini, menurut Anda apakah zaman ini menuju ke arah sana? Kalau menurut saya sih iya. Lah, monggo. Lah, Ya kan itu yang harus dipertanyakan ya audien ya, dipertanyakan hidup untuk siapa itu ya, untuk apa gitu. Maka konsepsi ketuhanan bahwasanya kita itu punya Tuhan yang universal, bukan sesuatu yang tidak ada, atau kita takut itu bukan sesuatu yang sebenarnya bisa mati gitu loh ya. Tekanan itu muncul karena ketakutan-ketakutan yang sebenarnya tidak ada gitu. ya. Oh, kita lanjutkan. Nah, jadi kita bahasa itu ya, maksudnya itu Ya, perlu dicerna lagi ya kan. perlu diolah lagi. Lah, tapi coba kita lanjutkan, kita arahkan kembali ke line kita. Menurut Anda begitu, makna hidup ala Islam ini apakah sejalan dengan perjuangan menyelesaikan suatu masalah di bumi? Nah itu, monggo. Islam itu artinya aslama yuslimu, Islam selamat alias peace, kedamaian gitu. Maka siapapun yang dia itu yakin bahwasanya saya sebagai manusia punya Tuhan yang Maha Kuasa, lalu Tuhan itu akan menerima amal saya, karya saya di dunia ini, maka sebenarnya dia punya hak asasi gitu, tanpa harus diakui oleh manusia yang lain itu sebenarnya. Maka nomor satu memang damai, kedamaian, karena tiap manusia itu berhak memiliki dirinya sendiri gitu. Itulah Islam, itulah kedamaian yang namanya. Maka kita menghormati manusia yang lain satu sama lain, karena fungsinya itu adalah saling wa ta'awanu 'alal birri wa taqwa, berlomba-lomba untuk meninggikan karya-karyanya dengan kebaikan. Maka di dunia ini memang sarana untuk kebaikan itu ya uang, ya harta benda, ya sumber daya, ya relasi, ya semuanya gitu ya, untuk menghasilkan hal baru sebagai kebermanfaatan untuk sesama, untuk bumi, untuk manusia, untuk kita banggakan di hadapan Tuhan nanti di akhirat. Konsepsi ini tidak ada di zaman jahiliyah yang hidup hanya untuk ya udah hidup aja gitulah istilahnya, atau untuk menyenangkan satu pihak, ya udah saya ikut tuan itu, ketika tuan itu mati ya maka saya harus bunuh diri gitu, misal kayak orang Jepang gitu. Itu kan juga jahiliyah itu sebenarnya. Nah, terus apa tadi pertanyaannya? Enggak. Ya berarti kalau begitu Islam ini adalah nilai utamanya adalah kedamaian. Damai ya. Tapi untuk mencapai kedamaian perlu perjuangan. Perlu perjuangan, maka jihad begitu. Itulah. Karena kenapa perjuangan itu, kedamaian itu harus diperjuangkan? Karena dunia ini sedari dulu sampai sekarang nggak damai-damai sih kayaknya. Iya, nggak bakal damai dalam artian bahwa jahiliyah tadi, bahwa dunia itu nggak meningkat cara berpikirnya begitu. Iya. Nah gini, kalau saya langsung cut ke akhir gitu ya, ketika satu fase dunia sudah damai gitu, kemudian kita yang dulu pernah berjuang gitu, terus kemudian berada di dunia yang damai, benar-benar damai, maka kita akan mati gitu, karena perannya udah selesai. Nabi pun juga gitu, ketika Fathu Mekah ya udah nanti berapa tahun kemudian meninggal beliau. Enggak berapa tahun ya, maksudnya habis Fathu Mekah berapa waktu udah gitu meninggal, karena perannya udah selesai gitu, lalu digantikan oleh Abu Bakar yang harus berjuang dari nol lagi gitu. Itu berarti ini kan definisi tentang kita mengambil peran. Nah, definisi tentang bagaimana Islam membangun karakter seorang
umatnya itu harus apa dan memaknainya seperti apa gitu. Dan tentunya ini seperti layaknya kita menentang tradisi-tradisi nenek moyang begitu ya. Kita coba gambarkan berhala tadi sebagai tradisi nenek moyang. Iya, Islam ya seperti Islam hadir untuk mendistrap status quo tadi kan, gitu. Ya kan? Iya. Terus narasinya terakhir ya itulah kebenaran. Tapi ya oke. Sebelum melompat ke kesimpulannya, kita belum membacakan tentang peristiwa di Gua Hira tadi. Kenapa Iqra begitu? Dan bagaimana analisis ayatnya tentang 5 ayat tersebut dan implikasinya tentunya kepada kita. Monggo. Kenapa harus Iqra? Bahwa ayat pertama itu kan masih menjadi misteri sampai sekarang yang multitafsir. Karena itu memang ayat yang dikehendaki oleh Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Ini loh yang pertama gitu. Dan maksudnya apa? Kita pun harus berpikir gitu. Oh, memang isyaratnya itu. Isyaratnya Iqra artinya bacalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Tuhanmu yang Maha menciptakan. Bahwa dengan membaca segala ciptaannya, kita pun memiliki daya kreasi untuk menyelesaikan segala permasalahan yang ada gitu. Khalaqal insana min 'alaq, dan lihatlah diri kamu sendiri sebagai manusia yang tercipta dari segumpal darah, kemudian bisa menjadi seperti ini gitu. Dan menjadi sesuatu yang memiliki perasaan yang seimbang. Iqra wa rabbukal akram, maka kamu bacalah kembali lagi dengan nama Tuhanmu yang Maha mulia, dan dengan bacaan-bacaanmu itu akan menjadikanmu mulia, menjadikanmu memiliki pengetahuan yang baru, seperti allazi 'allama bil qalam, seperti daya kreasi yang ditimbulkan ketika kamu menulis gitu ya, menginspirasi, memberikan manfaat, memberikan solusi. Alamal insana ma lam ya'lam, sehingga kamu sendiri pun sebagai penulis atau orang lain yang membaca, melihat karyamu dari hasil bacaanmu itu akan diberi oleh Allah alamal insana ma lam ya'lam, pengetahuan pada manusia yang dimana dia sebelumnya belum mengetahui. Insana ma lam ya'lam gitu. Itulah perintah pertama untuk mencari ilmu pengetahuan, menggunakan akal pikiran dan hati terutama gitu. Jadi segala hal yang tidak menggunakan akal pikiran ditolak di Islam gitu. Untuk mencapai kedamaian maka dibutuhkan ilmu pengetahuan, menggunakan akal dan hati gitu. Jadi tidak ada yang namanya dirasa-rasa kayak gitu, atau tidak ada yang namanya taklid gitu, atau tidak ada yang namanya harus mengikuti tetapi dengan meniadakan rasio akal. Iqra, bacalah gitu. Nanti kita mungkin akan bahas di kesempatan lain tentang kata alama di Ar-Rahman. Ini juga seharusnya sangat nyambung sekali. Ya, kalau Ar-Rahman masih jauh tapi membahas kejahiliahan dengan hal tersebut. Tapi saya tidak akan ke sana. Tapi begini, bagaimana menurut Anda sulitnya untuk berkarya di zaman ini? Gitu. Zaman ini penuh dengan distraksi, kita tahu, dan zaman ini juga penuh dengan tekanan ya, distraksi dan tekanan itu. Terus ya kita simpel lah, segampang ini. Ketika kita melakukan sesuatu hal yang tidak lazim dan kita anggap benar, katakanlah begitu, bagaimana reaksi orang di sekitar kita? Mesti kan seperti ya nabi-nabi terdahulu kan ya begitu ya, dicela dan lain-lain. Tapi sepertinya di zaman ini itu sangat menusuk sekali. Kenapa ya itu? Ya mungkin itu perasaan saya saja sih. Tapi poinnya kenapa sih sesulit itu untuk berkarya di zaman ini? Iya, bahkan Nabi pun dimusuhi oleh pamannya sendiri, Abu Lahab itu, yang padahal Abu Lahab itu paman Nabi mempelai sendiri gitu ya.
terus binasalah. Aduh, Nabi Ibrahim juga dimusuhi ayahnya sendiri gitu. Nabi Nuh dimusuhi anaknya sendiri dan istrinya kumpul. Nabi Nabi Lut dimusuhi istrinya sendiri ya gitu. Nabi Isa dimusuhi muridnya sendiri gitu. Yang ngejok-jok di situ loh. Ya Nabi Muhammad itu pun ya seperti itu dan kita pun siapa gitu. Kita siapa? Kita siapa? Ya. Kalau memang mau berjihad fisabilillah, maka kan Allah Rasul kemudian jihad, Al-Quran hadis kemudian jihad. Ya maka konsekuensinya seperti itu gitu loh ya. Hal baru itu akan muncul karena kita meninggalkan hal yang lama. Dan hal yang lama itu adalah pola-pola terhadap segala bentuk kehidupan kita yang terdahulu, entah itu baik atau entah itu buruk. Dan terutama yang buruk-buruk itu terpola pada hal-hal lama. Itu kan dari orang-orang sekitar kita. Kita bertumbuh dari orang-orang sekitar kita yang hidup sudah lebih lama atau hidup sebentar tapi memiliki pola yang lama. Maka kita pun sebenarnya bukan menghadapi orang itu, tetapi menghadapi ide lama itu. Kita punya ide yang baru, yang lebih baik, yang sesuai dengan kaidah kebenaran, yang sesuai dengan Islam, atau membuat kita selamat. Ini baik, inilah perdamaian gitu. Tetapi dibenturkan oleh ide yang jangan berpikir, yang pokoknya ikut saja gitu. Wes pokoknya kamu manut saja, atau wes pokoknya kita mesti pokoknya itu kan membuat kita tidak berpikir gitu. Alias lapis atau loop seperti kulit kacang gitu istilahnya. Dan padahal implikasinya ide-ide lama itu membuat kita musyrik, menyembah pada berhala yang kita nggak tahu kenapa harus melakukan itu. Kemudian mengeluarkan uang yang kita itu nggak tahu uangnya kemana gitu. Mengeluarkan tenaga itu digunakan untuk proyek-proyek yang seperti apa dan hasilnya apa gitu. Itulah ide, bukan orang-orang zaman dulu yang salah gitu. Karena orang itu bisa berubah seperti Khalid bin Walid. Tetapi ide lama itulah yang dibenturkan dengan kebenaran. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil inna batila kana zahuqa. Jadi kebenaran itu memang harus datang dulu. Wa qul ja'al haqqu, yang itu harus kita kawal. Yang ya sampai ada pertanyaan dari kaum muslimin itu kapan sih kemenangan datang gitu loh istilahnya. Kapan sih ini, sampai kapan gitu loh istilahnya. Kita proyek seperti ini tuh sampai kapan gitu. Itu kan kaum muslimin ya seperti itu gitu. Tapi kan jawaban Rasul ya nggak tahu gitu. Kemudian Allah memberikan wahyu, ala inna nasrullahi qarib, sesungguhnya kemenangan itu dekat. Kayak kapan gitu istilahnya. Yang benturkan itu adalah di kejahiliahan, bukan orangnya sama sekali. Dan kita nggak bisa menyelesaikan apapun dengan membunuh orang. Kita tidak bisa menyelesaikan apapun dengan meniadakan orang-orang di sekitar kita. Dan kita tidak bisa memaksakan ide kita di orang-orang sekitar kita, seperti Nabi pun nggak bisa memaksakan pada Abu Thalib. Nah, gongnya ini pertanyaan gongnya mungkin cuplikan sedikit saja nanti disimpulkan dengan diskusi kita malam ini. Apa sih yang mesti kita lakukan di zaman ini? Begitu. Apa sih yang mesti kita lakukan? Nah itu kan poinnya itu. Sebenarnya kita harus apa sih? Mendengar seperti ini kita harus apa gitu? Ya kita mengijabahkan diri sebagai muslim ya mungkin belum muslim banget gitu, tapi ini harus kita lakukan gitu. Ini ada problem berarti kan begitu. Dan apa yang harus kita lakukan menurut Anda? Langkah pertama. Ya silakan. Aduh, langkah pertama apa ya? Apakah seperti Nabi yang menurut narasi cerita heroisme gitu. Kalau Nabi itu kan heroisme bahwa, hei kalian semua ayo nyembah pada Allah, kemudian Nabi dipukuli batu gitu. Oh jangan gitu. Ya kan nggak seperti itu ya. Nggak gitu. Tapi Nabi kan ya ini salah, kemudian ini benar, atau Al-Furqan membedakan, bikin satu madrasah kan, jenis madrasah sendiri, kemudian diajari
orang-orang yang kemudian berdatangan gitu mengetahui bahwa ini ini kebenaran, ini berarti aku harus bekerja dengan lebih baik lagi, ini aku harus memerdekakan diri, ini aku harus bersikap seperti ini, ini aku harus bersikap seperti itu kan mengkhawatirkan orang-orang yang memiliki ide kejahiliahan seperti ya Abu Jahal, Abu Lahab itu kan, wah ini kalau budak saya ini kok kerjaannya gini seperti ini orang menurut sama saya nih, mulanya kan Umayyah bin Khalaf menyiksa Bilal itu untuk meninggalkan agamamu, cetek pakai pacot ahad kan itu seperti itu. Ya berarti tuannya bukan saya dong, tuannya itu ya Tuhannya dia gitu istilahnya. Itu kan merasa diduakan, dia merasa menjadi berhala gitu Umayyah bin Khalaf. Maka yang perlu kita lakukan pertama ya, menyadari bahwasanya ide kejahiliahan yang ada di sekitar kita itu jangan didanai. Harus dipilah dulu gitu. Kalau langkah ekstrim seperti ya Imran Hussein itu ya harus jauh menyelamatkan iman kemudian bikin peradaban sendiri. Tapi kan itu ekstrim sekali. Ya jangan didanai ide kejahiliahan itu sekecil apapun gitu ya. Ya ajakan untuk sesuatu yang tidak damai gitu ya. Nek kowe di EC, nek orang balas kowe di EC terus, misalkan itu ide yang nggak baik itu sebenarnya. Ya sebenarnya kita bisa saling memaafkan, bisa saling. Ya gitu. Nek langkah konkretnya adalah dengan belajar. Maka untuk apa dan untuk siapa kan? Ya itu dulu. Kita harus seperti Muhammad Rasulullah yang punya keresahan dalam jiwa dan tahu bahwa itu sesuatu yang sebenarnya tidak patut untuk dilanjutkan gitu loh ya. Menyembah berhala kan tidak patut itu. Kemudian proyek-proyek nyanyian, proyek-proyek hura-hura, mabuk dan sebagainya itu kan ya nggak baik gitu. Atau tradisi-tradisi yang sebenarnya nggak cocok itu kan juga nggak baik gitu. Maka kan yang dilakukan Nabi kan ya tak mundur sih gitu. Mendelok sih, merenung sih. Biasa sih ngene iki lho, biasa kan gitu. Metane saya gitu. Mungkin perlu dilis ya, awas saja gitu, perlu didetilkan gitu sehingga baru tahu ini solusinya. Maka itulah yang dimaksud dengan Iqra, bacalah. Ya. Ya, terima kasih. Itu kesimpulan malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.